Halo, Bapak Ibu, Papa Mama, anak-anak kelompok bermain kinasih GKMI Solo. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama mengupas masalah yang penting bagi kehidupan anak-anak kita dalam topik parenting. Kali ini kita akan mengangkat tema pola asuh anak. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang memberkati kami dengan anak-anak yang manis. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk mengupas masalah yang penting bagi tumbuh kembang anak-anak kami yang sudah Tuhan percayakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bimbinglah kami semua, sehingga apa yang bersama-sama akan kami pelajari saat ini berguna bagi kehidupan kami sebagai orang tua yang Tuhan percaya untuk mendidik anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang pola asuh anak, kita harus menyatukan dulu persepsi bagaimana kita melihat anak-anak kita. Apakah mereka itu berkat bagi kita ataukah beban? Nah, tentunya kita pasti setuju jika anak-anak adalah merupakan berkat. Dengan persepsi ini, maka yang akan kita bahas selanjutnya akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam materi pola asuh anak. Pola asuh anak adalah merupakan suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan anak baik secara fisik, emosional, sosial, intelektual, bahkan finansial. Tentang bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, mendisiplin, dan melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaannya. Pola asuh anak berpengaruh besar terhadap perkembangan karakter anak. Tujuan dari sebuah pola asuh adalah menciptakan pribadi dengan karakter mulia dan kepribadian sehat. Kesalahan pola asuh menyebabkan penyimpangan mental, emosional, dan karakter anak. Perlu diingat bahwa tidak ada teori atau metode yang 100% cocok dengan semua anak dalam keluarga kita. Bahkan bagi masing-masing anak pun, teknis pola asuh bisa berbeda, karena seorang anak itu unik. Pola asuh harus kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pasangan kita, orang tua kita, atau pengasuh, sehingga pola asuh yang kita terapkan menjadi efektif. Jika kita adalah seorang nenek, atau kakek, atau om, atau tante, maka kita harus mengikuti kesepakatan pola asuh anak yang kita dampingi. Jika tidak, maka anak akan menjadi bingung. Nah, sebelum kita menerapkan sebuah pola asuh pada anak-anak kita, maka kita harus tahu macam dan dampak atau akibat dari pola asuh tersebut kelak. Dan pola asuh mana yang cocok untuk anak-anak kita sendirilah yang harus tahu. Jika nantinya ada kendala di sana-sini, maka kita bisa mendiskusikannya bersama dengan pasangan kita, orang tua kita,
rohaniawan atau pendeta, atau juga dengan psikolog. Menurut para ahli, secara umum terdapat 4 macam pola asuh anak. Yang pertama, permisif. Pola asuh anak permisif membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Tidak ada aturan yang ketat, bahkan bimbingan pun kurang, sehingga tidak ada kontrol atau tuntutan. Kebebasan diberikan penuh, dan anak diizinkan memutuskan segala sesuatu sendiri. Memang ini lebih terkesan memanjakan anak. Apapun keinginan anak selalu dipenuhi atau dikabulkan. Pola asuh permisif ini biasanya akan menghasilkan anak dengan jiwa sosial tinggi, anak yang kreatif, ekspresif, dan bisa mengatur diri sendiri jika berkembang ke arah positif. Tetapi jika pola asuh ini berkembang ke arah negatif, seorang anak akan menjadi bingung karena tidak ada aturan. Kadang juga mereka tidak sadar sudah melakukan hal yang buruk. Mereka kurang hormat pada orang tua dan lebih suka menerima daripada memberi. Pola asuh yang kedua adalah pola asuh otoriter. Orang tua sangat dominan, menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak patuh, akan dihukum. Hasil dari pola asuh otoriter ini, jika anak berkembang ke arah positif, maka dia akan menjadi anak yang patuh, tidak suka membantah, dan disiplin. Tetapi sebaliknya, pola asuh ini akan menghasilkan anak-anak dengan kebebasan, inisiatif, dan aktualisasi diri yang kurang, bahkan sangat kurang. Mungkin juga bisa hilang. Anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri, atau justru suka memaksakan kehendak. Mereka kaku, main hukum, merasa selalu benar, atau sebaliknya, merasa selalu bersalah. Sering merasa cemas, sulit mengendalikan emosi, kurang bisa mengembangkan keterampilan sosialnya, dan kelak dapat menjadi orang tua yang otoriter juga. Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh cuek atau masa bodoh. Pola asuh ini biasanya dilakukan oleh orang tua yang kedua-duanya bekerja di luar rumah. Karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan atau permasalahan mereka sendiri, sehingga menjadi abai pada pola asuh anak-anak. Asal kebutuhan dasar anak-anak tercukupi, dianggap sudah beres. Interaksi orang tua anak jarang sekali dilakukan, sehingga kebutuhan psikis anak tidak terpenuhi. Anak tidak mendapat kasih sayang orang tua sebagaimana mestinya. Dan tentu saja hasilnya nanti dari pola asuh ini adalah anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang suka melanggar aturan demi mendapat perhatian. Sulit untuk mengontrol emosi dan sangat kurang pandai berkomunikasi. Dan pola asuh yang keempat, yang terakhir adalah pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola asuh ini merupakan perpaduan antara pola asuh otoriter dan permisif. Menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Dengan bimbingan yang penuh pengertian, memberi penjelasan yang rasional dan objektif, jika keinginan dan pendapat anak
tidak sesuai. Pola asuh ini intinya sangat mengutamakan dialog orang tua anak. Dan hasilnya nanti, anak akan punya rasa tanggung jawab dan mampu bertindak sesuai norma yang ada. Anak akan terampil berkomunikasi, menjadi pribadi yang respek, jujur, patuh, hormat, dan percaya diri. Strategi pengasuhan positif yang bisa dilakukan di rumah diantaranya ciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ciptakan suasana positif yang mendukung proses belajar. Sedapatnya, anggota keluarga yang lain tidak mengganggu ketika anak harus belajar. Lakukan proses belajar di rumah dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif contohnya, ayo cepat belajar, tugasnya segera diselesaikan. Nah, setelah itu nanti kita bisa bermain. Itu adalah contoh dari disiplin positif. Bukan sebaliknya, jika disiplin itu negatif, misalnya, ayo cepat tugasnya dikerjakan, pekerjaan rumah cepat diselesaikan. Kalau tidak nanti dipanggilkan Pak Polisi loh, biar ditembak atau biar dimasukkan ke penjara. Nah, itu adalah disiplin yang sangat-sangat tidak baik. Selanjutnya, berikan ekspresi yang realistis saat anak belajar. Nah, ketika anak belajar dan mungkin kita lihat hasilnya kurang bagus, katakan pada mereka, wah, ini sih sudah lumayan bagus. Kalau misal kamu tambah lagi di sini, atau misal warna ini kamu ganti dengan warna yang lain, itu akan lebih bagus. Wah, hebat sekali kamu. Itu adalah ekspresi yang realistis saat anak belajar. Kita bisa melakukannya saat ini. Selanjutnya, sebagai orang tua, kita harus tetap tenang dan rileks. Jangan suka terpancing emosi atau marah-marah ketika anak kita mungkin malas untuk belajar, suka menunda-nunda, bahkan mungkin tidak mau belajar sama sekali. Memang itu adalah tantangan bagi kita orang tua. Kesabaran, ketenangan kita diuji saat ini. Selanjutnya, berikan kegiatan lain selain yang diberikan oleh guru. Nah, misalnya ketika di kelompok bermain kita sedang belajar anggota gerak. Tugas yang diberikan oleh guru hanya menempel gambar tangan atau kaki. Tapi kita bisa mengajaknya bermain untuk dapat lebih mengenal dan mengerti anggota gerak. Misalnya dengan bermain bola, kita mengajari mereka menendang menggunakan kaki, kita mengajar mereka dan mengajak mereka untuk menangkap atau melempar bola dengan menggunakan tangan. Itu akan menjadi permainan sekaligus juga media untuk belajar dengan baik. Lalu libatkan anak dalam aktivitas di rumah. Mungkin membantu ibu di dapur, membersihkan rumah, membereskan mainannya sendiri, atau juga aktivitas di rumah yang lain. Mengajak bermain yang edukatif. Misalnya kalau di rumah ada permainan halma, itu akan sangat baik melatih mereka untuk mau menunggu giliran untuk bermain. Atau mungkin menyusun permainan balok, itu akan bisa melatih motorik halusnya, kecermatannya, kesabarannya, dan juga kreativitasnya. Itu adalah contoh bermain yang edukatif. Dan yang terakhir adalah
mengajak anak untuk membaca, atau biarkan mereka bercerita. Ini akan bagus sekali untuk aktualisasi diri, mengekspresikan dirinya, berani berpendapat, dan juga mengungkapkan perasaan. Misalnya setelah kita bacakan sebuah cerita, lalu kita bertanya kepada mereka, kalau menurut kamu, kira-kira bagaimana ya perasaan si A ini? Sedih atau bagaimana ya? Nah, biarkan mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka. Itu akan sangat baik sekali untuk perkembangan mereka. Seringkali memang tanpa kita sadari kita melakukan beberapa kesalahan sebagai orang tua dalam mendidik atau mengasuh anak-anak kita. Yang pertama, kesalahan yang biasa dan sering sekali kita lakukan adalah kita jarang berbicara dengan anak. Artinya komunikasi kurang bagus. Kesalahan yang kedua, biasanya kita lupa memberi pelukan. Padahal pelukan itu sangat dibutuhkan oleh seorang anak sebagai ekspresi atau sebagai tanda bahwa mereka dikasihi atau dicintai. Yang ketiga, seringkali kita kurang memiliki dokumentasi dari anak-anak kita. Dokumentasi itu bisa berupa foto atau video. Ini akan sangat bagus jika kita lakukan. Keempat, kita terlalu ketat pada anak. Terlalu tinggi ekspektasi atau tuntutan kita terhadap mereka. Saya teringat pengalaman pribadi saya terhadap anak saya yang pertama. Ini memang biasanya kasus yang terjadi untuk tuntutan orang tua ini biasanya lebih sering dilakukan kepada anak sulung atau anak yang pertama. Demikian juga dengan saya ketika saya memiliki anak pertama, ekspektasi saya sangat tinggi terhadap anak ini. Jadi saya sangat ketat dalam mendidik dia, sangat ketat dalam mendampingi dia belajar, sehingga kesalahan sedikit pun saya tidak mau memakluminya. Jadi saya mau dia benar-benar sempurna. Tetapi ketika anak yang kedua, saya perlakukan dengan hal yang sama, ternyata mereka sangat berbeda. Anak pertama mungkin masih mau menerima apa yang saya tuntut pada dia, tetapi berbeda dengan anak saya yang kedua. Sama sekali dia melawan atau menolak apa yang saya inginkan dari dia. Nah, mulai saat itulah saya sadar bahwa masing-masing mereka punya keunikan, jadi saya tidak mungkin bisa melakukan satu hal pada pola asuh semua anak dengan pola asuh yang sama. Dan saya mulai menurunkan tuntutan saya, dan saya mulai belajar banyak bahwa saya harus memahami mereka dan tidak boleh terlalu menuntut kepada mereka. Lalu yang kelima, sering melewatkan momen penting anak. Nah, momen-momen penting anak itu biasanya hari ulang tahun mereka. Kalau mungkin di kelompok bermain kinasih, kita ada juga kegiatan outing kelas, atau mungkin lomba, atau mungkin waktu penerimaan rapor. Itu adalah momen-momen penting bagi anak. Jadi jangan sampai kita melewatkan atau melupakan atau meremehkannya. Luangkanlah waktu, berikanlah perhatian khusus kepada mereka di saat-saat ini. 6. Tidak mempertimbangkan pemikiran atau pendapat anak. Nah, seringkali orang tua, wah pokoknya untuk kita ini baik, sudahlah baik. Tidak usah anak-anak diberi kesempatan untuk berpendapat. Nah, mari itu kita hilangkan. Dan yang terakhir, tidak berusaha membuat anak bahagia. Pokoknya ikut saja apa yang dilakukan oleh ayah ibu pasti baik untuk kamu. Padahal belum tentu. Mungkin apa yang kita pikirkan dan kita putuskan itu baik, belum tentu membuat anak bahagia. Itulah kuncinya bahwa kita juga harus berkomunikasi kepada mereka sehingga kita tahu apa saja yang bisa membuat mereka bahagia. Nah, kesimpulan atau poin penting yang bisa kita dapat dari parenting kita hari ini adalah yang pertama, kita setuju dan kita sepakat bahwa anak adalah merupakan berkat, sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak
Pola asuh yang kita terapkan pada mereka adalah sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat Tuhan. Yang kedua, pengasuhan anak hendaknya menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Yang ketiga, ayah dan ibu hendaknya selalu kompak dalam mengasuh dan boleh menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Karena ayah dan ibu adalah guru pertama dari seorang anak. Yang keempat, kita tahu bahwa pola asuh yang terbaik adalah pola asuh demokratis. Dan yang terakhir, mari kita memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan anak sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang semakin baik dan terlebih berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Mama Papa, mari kita terus belajar untuk lebih dan lebih lagi menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan mari kita membimbing dan mendidik mereka juga dengan pola asuh yang terbaik. Sehingga nantinya mereka, anak-anak kita, juga akan bisa menjadi anak-anak yang terbaik bagi kita. Dan kelak di kemudian hari, mereka pun akan tumbuh dan menjadi orang tua yang terbaik bagi cucu-cucu kita. Nah, Bapak Ibu, Mama Papa, saya akan menutup parenting kali ini dengan sebuah ayat yang tentunya sangat bisa kita ingat sehingga ketika kita mendidik anak-anak, kita semakin diperkuat, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 yang demikian bunyinya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya ayat ini menjadi penyemangat bagi kita dalam mendidik anak-anak kita. Karena ketika kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, itu artinya juga kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau parenting hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah apa yang bersama-sama sudah kami kupas, boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan keluarga kami, bersama dengan ayah, ibu, dan juga anggota keluarga yang lain, dalam bersatu hati untuk mendidik dan membekali anak-anak kami. Sehingga pola asuh yang kami terapkan benar-benar efektif dan berguna bagi masa depan mereka. Ampuni segala dosa kesalahan kami, yang selama ini kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau sendiri yang memberikan hikmat, sehingga apa yang akan kami lakukan dalam mengasuh anak-anak kami, semuanya boleh Tuhan berikan dan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa selalu pakai masker ketika kita keluar rumah, selalu jaga kesehatan, daya tahan tubuh, seringlah membasuh tangan dengan air yang mengalir dan sabun, jaga jarak, hindari kerumunan, dan batasi kegiatan di luar.